Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Maratul Ainis, lalu ada Ayuni Al-Hidayati serta Septiani Azhara. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang audit siklus penggajian dan SDM. Untuk yang pertama adalah pengertian siklus SDM. Siklus SDM adalah siklus transaksi berhubungan dengan SDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penggajian, pemberian bonus dan penghargaan, pemberian sanksi, sampai dengan pemberhentian karyawan, baik karena pensiun maupun sebab lain. Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran asersi manajemen yang berhubungan dengan transaksi, akuntansi bidang SDM, dan penggajian. Untuk transaksi dan akunnya, yang pertama ada biaya gaji yang mencakup gaji pokok, komisi, dan tunjangan. Yang kedua ada biaya gaji langsung. Yang ketiga ada biaya gaji tidak langsung atau BOP. Yang keempat ada utang gaji. Yang kelima ada utang potongan gaji yang mencakup potongan gaji yang belum disetor ke yang berhak. Yang keenam ada utang PPh 21 serta ada akun bank untuk gaji. Selanjutnya, resiko salah saji. Yang pertama, resiko salah saji atas gaji relatif kecil, dikarenakan jumlah gaji dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tetapi, masalah resiko penggajian tetap harus diwaspadai. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan upah lembur. Yang ketiga, kesalahan dalam perhitungan potongan gaji, pajak maupun potongan yang lain. Yang keempat, kesalahan dalam penyetoran potongan atas gaji, terutama pajak, sehingga menimbulkan denda pajak. Yang kelima, kesalahan penggunaan tarif gaji. Dan yang keenam, pembayaran gaji fiktif. Yang selanjutnya, dokumen transaksi terdiri dari 1. Surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. Yang kedua, skema kebijakan penggajian, bonus, penghargaan, dan bantuan. Yang ketiga, data jam kerja karyawan. Yang keempat, data prestasi kerja karyawan. Yang kelima, data skema gaji per karyawan. Yang keenam, data diri per karyawan digunakan untuk perhitungan pajak. Yang ketujuh, data pemotongan pajak. Yang kedelapan, bukti pembayaran gaji dan pemotongan pajak. Dan yang terakhir yaitu bukti pembayaran pajak. Yang selanjutnya yaitu dokumen pembukuan, terdiri dari 1. Daftar gaji atau register gaji. Yang kedua, rekening bank untuk gaji. Yang ketiga, daftar distribusi atau alokasi biaya gaji. Yang keempat, daftar pemotongan pajak. Yang kelima, laporan pembayaran pajak. Yang keenam, rekening-rekening penggajian seperti biaya gaji, utang gaji, PPh pasal 21, serta utang potongan gaji. Yang selanjutnya adalah fungsi transaksi. Yang pertama ada rekrutmen karyawan, yang kedua otoritas perubahan tarif gaji, yang ketiga penyiapan dan persediaan jam kerja serta data dasar penggajian yang lain, yang keempat pembuatan daftar gaji dan penyelesaian potongan atas gaji, yang kelima pencatatan biaya gaji, dan yang terakhir adalah pembayaran gaji. Prosedur pengujian substansif. Yang pertama, bandingkan biaya gaji dan utang gaji dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, hitung rasio biaya gaji terhadap penjualan bersih dan bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Yang ketiga, hitung rasio PPh 21 atas biaya gaji dan bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Dan kemudian lakukan pengujian detail transaksi secara sampel. Sekian, terima kasih atas video presentasi dari kami tentang siklus penggajian dan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.